Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Talra Sinurbaya dengan NR P312050051 dari kelas 2D3 ITB. Di sini saya mengerjakan praktikum terkait praktikum untuk UTS atau project 1 dari administrasi jaringan. Jadi dari soal diberikan perintah untuk membuat DNS server, web server, dan mail server dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, konfigurasi DNS server dengan band 9 di komputer 1 dan buatlah domain dengan nama anda.com sebagai domain utama. Lalu juga buat 2 virtual domain. Lalu yang kedua juga ada konfigurasi Apache web server di komputer 2. Buatlah halaman web sederhana. Domain utama dengan nama anda.com. Ada var www.html. Ada direktori ini. Lalu untuk websitenya, yang website sederhana, website yang nama anda.com menampilkan website yang tersimpan di dalam dengan keterangan ada tulisan selamat datang di website nama anda.com. Lalu di edu juga menampilkan yang ada di dalam edu, nama anda edu. Terus lalu juga ada index.html-nya dan juga menampilkan selamat datang. Sebelumnya saya sudah menyelesaikan percobaannya dan sudah saya buat bentuk laporan. Maka saya akan coba konfigurasi, menjelaskan sekali lagi terkait konfigurasi dari beberapa yang perlu diatur untuk DNS server dan web server dan virtual host. Baik, yang pertama adalah DNS server. Di sini diperlukan satu package yaitu bind 9. Di sini saya menggunakan debian 9 juga, dan perlu dilakukan instalasi. Yang pertama jelas perlu masuk ke root dulu dan apt install bind 9. Di sini karena saya sudah melakukan instalasi, sudah ada dan juga perlu dilakukan update agar package-nya dapat berjalan dengan baik dan terupdate yang untuk terbaru. Karena di sini sudah, maka bisa dilanjutkan ke aturan lain, yaitu pertama konfigurasi network interface. Di sini saya memiliki 2 network interface yaitu INS33 dan INS34. Pada INS34 saya atur sebagai interface server dengan menjadikan interface tersebut IP static. Untuk melihatnya terdapat pada file etc network dan interfaces. Nah, di sini sudah saya lakukan, di mana saya mengatur pada interface INS34 saya buat internet static, di mana address-nya adalah 192.168.10 dan .12 dengan netmask 255.255.255 dan 0, lalu dengan gateway 9192.168.10.11. Sini sudah atur, dan setelah itu karena di sini saya sudah mengaturnya, jadi tidak diperlukan lagi. Tetapi jika baru pertama, harus melakukan reboot terlebih dahulu agar konfigurasinya dapat berjalan. Lalu bisa dilakukan pengecekan dengan IP address. Nah, di sini sudah berubah, di mana internet saya adalah IPv4 saya adalah 10.12. Maka dapat saya simpulkan bahwa interface INS34 sudah bersifat statik. Nah, lalu selanjutnya melakukan konfigurasi pada bind 9 karena akan digunakan sebagai server. Nantinya server akan saya beri nama reza.com dengan fully qualified domain name. Yang perlu dilakukan adalah membuat zone-zone dari
domain dari DNS nantinya dari server dan buat alokasi filenya. Contohnya seperti ini, dan saya akan ketikkan kita perlu mengakses etc by netconf etc by nameconf. Dan lokal. Nah, di sini masih kosong dan dilakukan konfigurasi secara lokal. Jadi yang perlu dilakukan adalah penambahan dari zone dan menyertakan file dari zone tersebut. Yang pertama jelas saya buat nantinya adalah reza.com. Di sini sebelum saya membuat reza.th agar tidak terlalu panjang, jadi saya buat reza.com dan reza.org dan juga reza.edu. Di sini bisa kita tuliskan zone-nya, dimana dia menggunakan nama Anda seperti perintah sebelumnya. Lalu ada type-nya yaitu master, dan juga file lokasinya ada di etc by. Nah, di sini saya nantinya akan membuat direktori db.reza.ath atau db.reza.com yang akan menyimpan data-data dari file yang diperlukan. Di sini db.reza.com. Lalu tutup, dan juga membuat dua sisanya. Di sini hanya perlu diganti. Ini menjadi edu, lalu juga ini dibuat edu, lalu ini on. Nah, jika sudah dapat disimpan dengan keluarkan Ctrl X dan disimpan dengan nama yang sama. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menggunakan file db.local yang sudah ada dari package bind sebagai template konfigurasi pada ketiga file atau ketiga direktori yang dibuat tadi, yaitu ada db.reza.com, db.reza.org, dan db.reza.edu. Nah, konfigurasi ini diperlukan untuk menerjemahkan nama domain menjadi IP address. Jadi db lokal akan dikopikan ke tiga file tersebut. Jadi perlu masuk dulu ke direktorinya, yaitu etc. Dan di sini bisa kita lihat isinya ada beberapa konfigurasi. Lalu bisa kita buat di sini yaitu db lokal cp db lokal dengan db.reza.com, lalu ada .reza.edu, lalu juga ada up. Nah, maka di sini dapat kita lihat bahwa sudah ada reza.com, reza.edu, dan reza.org. Sebelumnya ada nama teman saya karena pada pembahasan dia dilakukan di laptop saya karena laptopnya bermasalah. Tapi di sini saya melakukannya mulai dari nol. Baik, karena tadi sudah dibuat direktorinya atau dibuat filenya yang mana menyimpan. Nah, lalu dilakukan konfigurasi dari tiga file yang sudah dibuat tadi, yaitu mulai dari awal. Bisa kita cek di db.reza.com.
Nah, di sini dilakukan konfigurasi di mana alamatnya dirubah menjadi reza.com. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya alamat IP-nya dirubah menjadi alamat IP yang sudah diatur secara statis sebelumnya, yaitu 192.168.10 dan .12. Yang bawah ini tidak diperlukan, dan kita bisa menambah beberapa konfigurasi lain untuk ns, www, mail, dan mail. Nantinya diisi sama, jadi 12 bisa kita copy agar cepat, lalu dilakukan paste. Dan jangan lupa diganti ini, lalu ini untuk mailnya dirapikan agar urut. Saya perlu diperhatikan bahwa terdapat tanda titik di sini dan ini diperlukan. Nah, setelah kita mengatur ini, kita dapat mengcopy file ini agar nantinya mengcopy sintaks ini agar nantinya lebih cepat pada pengaturan setelahnya. Lalu dapat kita simpan dan kita mengerjakan yang sisa dari itunya, yaitu ada .edu dan .org-nya. Untuk pengaturannya masih sama seperti sebelumnya. Karena tadi sudah membuat, bisa langsung kita paste di sini. Kita discard dulu agar tidak tersimpan. Lalu di sini bisa dihapus dan juga dilakukan paste. Nah, di sini jangan lupa diganti agar menjadi reza.edu, karena di sini adalah pengaturan untuk reza.edu. Lalu disimpan dan dilanjutkan dengan org sama seperti sebelumnya karena saya sudah menyiapkan. Dan dilakukan perubahan org. Oke, di sini konfigurasi untuk 3 file sudah saya lakukan. Selanjutnya membuat reverse zone file. Nah, ini diperlukan untuk menambahkan dari IP address untuk menerjemahkan IP address ke domain, ke nama domain. Jadi di sini saya menggunakan domain dari inaddress.arpa, menggunakan arpa, dari mana di sini menggunakan zone dari IP. Jadi nanti kita konfigurasi pada file etc bind name conf local. Nah, sebelumnya sudah dibuat zone. Nah, di sini kita tambahkan lagi satu zone, yaitu zone 10.192.168 harusnya. 168. Karena dibalik, saya reverse 168.192. Lalu di sini ada id, other, di sini ada in address arpa, lalu type-nya master, lalu ada filenya. Di sini filenya kita menggunakan dari etc bind db192. Ya, lalu ditutup, dan juga jangan lupa ditutup juga yang di sebelah sini. Maka konfigurasi pada reverse nya sudah selesai, dan jangan lupa disimpan lagi. Dan kita lanjutkan ke konfigurasi pada file db192. Di sini diperlukan untuk mengcopy paste dari file db. Sorry, ini 127.
ke dari DB127 ke DB192. Dan nantinya isi dari DB192 adalah alamat-alamat yang kita perlukan. Bisa dicek di sini ada DB127 dan tidak ada DB192, maka dari itu perlu saya buat dulu. Bisa dibuat cp db.127 ke db192. Nah, di sini sudah ada, tinggal diatur db192. Maka dia sudah terisi. Di sini diisikan, di mana ini adalah alamat IP, yaitu 12, dan berisi alamat utama, yaitu di sini adalah reza.com. Lalu di sini ada NS sebagai alternatif, reza.com. Lalu ditambahkan juga di sini agar mempercepat perlu di copy paste beberapa kali. Satu, dua, tiga, cukup. Jadi ada lagi, diklikkan lagi nanti reza.com, www.reza.com, dan mail reza.com. reza.com, www, dan ini adalah mail. Yang di sini juga diperlukan tanda titik untuk melakukan perintah selanjutnya. Jadi di bawah sini akan tetap dijalankan. Oke, setelah itu perlu melakukan restart service pada band 9. Ketika ini sudah jadi, kita bisa mengecek apakah sudah benar konfigurasi yang sudah saya lakukan sebelumnya. Dapat menggunakan systemctl restart band 9. Maaf, ada salah. Di sini sudah, kita cek status. Di sini statusnya aktif dan running dan tidak ada error yang ditemukan. Semua zona juga dapat di-load dan berjalan. Semuanya berjalan dengan baik. Lalu dapat kita cek pada menggunakan sebelum dicek kita harus melakukan perubahan pada name server kita. Jadi dilakukan di etc resolve.conf. Nah, name servernya kita perlu ubah menjadi Reza 192 seperti IP yang kita atur tadi, 192.168.10.12. Lalu ditambahkan juga www.reza.com, search reza.com. Lalu dinamakan untuk search reza.com, dilanjutkan reza.edu dan reza.org. Jika sudah, dapat kita simpan dan kita lakukan pengetesan dengan menggunakan nslookup. Bisa kita cek nslookup 92.168.10.12. Nah, di sini sudah jalan, di mana saya memiliki server 192.168.10.12 menjalankan beberapa domain, yaitu reza.com, nsreza.com, www.reza.com, dan mailreza.com. Kita bisa coba cek satu-satu, bisa menggunakan nslookup juga, nslookup. Mungkin saya coba 2 saja. Nah, di sini sudah jalan.
coba cek pada mail reza.com. Sini sudah jalan. Atau kita juga bisa mengecek pada reza.edu. Di sini juga sudah dijalankan dengan baik. Oke, maka konfigurasi DNS server telah selesai. Selanjutnya, lakukan konfigurasi pada web server. Kita ulangi dulu, kembali ke home. Kita clearkan dulu juga. Lalu, apa yang perlu dilakukan pada web server? Pertama, saya melakukan instalasi Apache 2. Di sini saya juga sudah melakukan instalasi. Bisa kita lihat di apt install. Sini sudah saya lakukan sebelumnya, lalu bisa kita lakukan konfigurasi setelahnya. Sebelumnya perlu dilakukan untuk mengaktifkan dari Apache 2 dengan restart dan pengecekan status. Mungkin bisa kita cek sekarang install status dari Apache 2. Nah, di sini sudah jalan karena sebelumnya sudah saya install dan saya lakukan pengaktifan. Tapi belum saya lakukan konfigurasi. Sini bisa kita langsung skip ini dan kita coba untuk melakukan URL, pembukaan URL pada localhost. Apakah bisa? Kita buka Firefox terlebih dahulu agar lebih cepat localhost. Nah, di sini sebelumnya saya melakukan perubahan pada website karena nanti di sini adalah dari secara default. Di sini saya juga sudah menyiapkan websitenya, jadi sudah saya rubah dan berarti sudah bisa mengakses. Lalu selanjutnya yang perlu saya lakukan adalah membuat host virtual, di mana virtual host terdapat pada file tersebut, file 000 default.conf. Di sini perlu kita cek dulu apa isinya dan kita lakukan copy file tersebut menjadi file 00reza.conf. Jadinya saya tidak mengubah file default dari konfigurasinya, tapi saya membuat konfigurasi baru dengan nama saya. Jadi bisa kita lakukan cp etc apache 2 sites. Kita bisa cek sites name, sites of file available default conf dengan buat baru apache 2 sites available reza.conf, konfigurasi dari Reza. Oke, kita bisa coba cek dari directory tersebut. Jadi sudah ada file konfigurasi baru dan bisa dilakukan pengkonfigurasian. Saya bisa menggunakan nano. Nah, di sini belum ada pengaturan. Di sini karena sebelumnya masih kosong, jadi perlu kita buat pengaturan dari virtual host kita nantinya. Di sini perlu dilakukan perubahan pada awal sini. Localhost ini diganti menjadi website kita, server adminnya. Maaf, di sini tetap localhost. Kita
tapi dilakukan penambahan, yaitu server name-nya adalah server dari reza.com dan server aliasnya www.reza.com. Lalu juga ada dokumen rootnya sudah, error lognya akan disimpan pada sini. Di sini sudah ada error log, jadi setelah itu ini karena kita buat lagi virtual host yang kedua. Kita buka, lalu kita atur dulu virtual hostnya untuk menjadi seperti yang di atas, yaitu ada host 80. Agar kita lupa, kita tutup terlebih dahulu, tutup host, lalu dilakukan mirip seperti ini. Kita bisa copy, lalu paste. Di sini server name-nya untuk digunakan sebagai Reza Edu dan reza.org. Bedanya nanti saya akan membuat direktori baru, yaitu direktori reza.edu dan direktori reza.org, yang mana ini ada di dalam dokumen tersebut. Ini reza.edu, akan saya ubah edu. Ini server admin tidak diperlukan, nah sudah ada di atasnya. Oke, lalu kita copy lagi yang sini dan kita paste di sini, lalu kita ubah menjadi org. Nah, karena sudah dibuat, maka perlu pengaktifan dari file konfigurasi yang dilakukan di sini dengan perintah sebagai berikut: sudo /insight 000 rezaconf, dan juga kita perlu menonaktifkan file default konfigurasi yang kita copy sebelumnya. Jadi di sini kita bisa simpan dan dilakukan pengaktifan dengan perintah sudo enable site dari 000 reza.conf. Ini tidak perlu sudo karena ini sudah di root. Nah, di sini sudah dilakukan enable, lalu kita unenable dulu dengan melakukan dengan perintah yang sama, yaitu insight dari default configuration. Default.conf. Oke. Dari sini bisa kita lihat. Oh maaf, di sini harusnya bukan insight tapi this site. Jadi secara dilakukan disable, lalu bisa systemctl reload apache to sebenarnya ada error di sini di konfigurasi. Kita bisa coba cek status dulu. Di sini reload saja. Coba kita reload, kita coba cek lagi status.
service. Sepertinya pada konfigurasi kita, pada konfigurasi yang baru ini sudah di enable dan ini juga perlu di disable. Oke, lalu dapat dilakukan konfigurasi. Dapat cek lagi di file ini, dapat kita di sini server name sudah benar reza.com seperti konfigurasi sebelumnya. Oh, ini sepertinya di sini tidak saya beri spasi. Kita coba lagi. Reload. Di sini sudah. Sini bisa cek untuk status. Kita bentar dulu. Kita enable dulu. Kita cek lagi status. Kenapa masih error? Coba nano dulu. HTML reza.edu. Juga sudah. Oh, jadi di sini terjadi error karena saya belum menyiapkan direktori dari reza.edu dan reza.org. Jadi saya perlu membuat dulu. Saya bisa masuk ke sini, cd dari var www. Di sini bisa kita lihat ada HTML. Kita bisa make dia reza.edu dan juga reza.org. Nah, jika sudah dibuat, perlu dilakukan penambahan pada file HTML, pada folder HTML perlu dibuat index.html di mana saya sudah membuatnya sebelumnya dengan mengedit filenya, dan juga membuat index.html pada reza.edu dan reza.org. Jadi kita bisa masuk cd reza.edu, kita bisa buat touch index.html. Kita langsung nano saja index.html. Nah, di sini kita bisa buat HTML secara sederhana. Kita buat body-nya langsung saja, dan juga ini langsung H1 seperti format pada soal, yaitu menampilkan selamat datang di website nama anda.edu. Ya. Jadi di sini bisa kita tulis selamat datang di website reza.edu, karena di sini papan untuk edu. Kita tutup. Kalau kita tutup body dan kita tutup lagi pada center. Ini bisa kita copy terlebih dahulu, lalu di save, bisa keluar. Dan juga kita buat lagi pada reza.off. Kita buat index.html. Kita pas file tadi dan juga kita gantikan reza.edu menjadi reza.org. Kita simpan.
Ini sepertinya begini saja. Kita masuk dulu lalu nano index.html, kita hapus lagi. Kita simpan. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan. Sebelum dilakukan pengecekan, jangan lupa kita perlu mereload dari Apache sendiri. Coba exit dulu. Cek status. Nah, di sini sudah tidak ditemukan error. Kita langsung berangkat ke Firefox dan mengecek apakah sudah berhasil dibuat. Jadi adalah reza.com. Oke, di sini sudah tampil ada 2 virtual domain. Di sini nantinya akan saya untuk praktikum selanjutnya ada server yang menyediakan personal homepage bagi semua user. Di sini hanya menyediakan ini. Ya, sepertinya ada kesalahan, bisa kita cek lagi pada konfigurasi. Di sini harusnya sudah benar. Dokumen root seperti konfigurasi sebelum saya. Di sini sudah dilakukan, di sini sudah sama. Off. Ini kenapa tidak berpindah? Oh, berarti pada index.html nya. Kita coba cek di nano var. Oh, sorry. Ini ada XML. Oh ya, di sini saya belum mengisikan ref-nya. Jadi di sini akan pindah ke reza.edu. Di sini akan pindah ke reza.barisi. Jadi sudah saya atur. Simpan dan kita coba refresh lagi. Kita reset dulu Apache-nya. Reload, cek status, jalan, lalu kita buka reza.com, reza.edu. Apa masih belum jalan? Oke. Sini juga. Oke, harusnya ini sudah bisa. Kita coba close dulu. Kita buka lagi Firefox.
reza.com. Apa yang terjadi? Kita cek dulu dari ada 2 ya, jadi perlu masuk dulu. Sudah, coba reset. Nah, di sini sudah dir. Tadi berarti ada tabrak antara index.html-nya. Ternyata saya memiliki 2. Nah, di sini sudah berpindah, bisa balik. Nah, di sini juga pindah ke reza.org. Ya baik, maka pada virtual host sudah dapat saya selesaikan. Lalu selanjutnya kita mencoba membuat user directory pada Apache 2. Nah, di sini diperlukan untuk dari Apache 2 itu ada larangan untuk mengakses user directory karena directory tersebut tentunya sifatnya sensitif karena itu milik dari tiap-tiap user. Tetapi kita tetap bisa untuk mencoba menerobos dengan mengenablekan pengaksesan dari user directory. Nah, itu bisa dilakukan dengan melakukan link, membuat link simbolik dengan sintaks yang di sini. Di sini saya buat dulu cd home. Kita sudah di luar, kita bersihkan dulu. Nah, di sini kita bisa buat ln-ns, artinya link simbolik. Kita masuk ke var, kita masuk ke etc Apache 2, lalu kita bisa ke mods available dan kita ambil userdir konfigurasi untuk userdir userdir.conf dan juga userdir .load. Di sini akan kita linkkan dengan etc Apache 2 mode enable. Jadinya akan dilakukan perpindahan link antara dari userdir.conf kepada directory mods enable. Nah, di sini sudah kita ubah di sini yang dari load. Nah, sudah, maka dari user directory masing-masing user dapat kita akses. Lalu tentunya membuat file public, sebelumnya membuat file public HTML pada etc scale. Ini bertujuan untuk tiap pembuatan user baru maka akan ada directory public HTML yang mana dapat mempermudah pengerjaan. etc scale public.html. Di sini ternyata sudah saya buat. Selanjutnya kita dapat add user. Kita bisa cek ls, cd home dulu. Kita cek dulu usernya ada siapa saja. Sudah ada Agus, Budi, dan Dewi. Maka kita perlu membuat index HTML pada masing-masing
directory. Kita coba dulu, kita masuk ke Agus, sudah saya buat juga cd aplikasi.ls. Di sini sudah ada index.html. Kita coba lihat index.html. Nah, di sini sudah saya buat ternyata juga dari file index.html-nya. Jadi lakukan hal yang sama dengan Agus, Budi, dan Dewi. Untuk Dewi di sini saya menggunakan file, kita bisa cek juga. Jadi Dewi ini kita cek dulu, tetap di HTML. Kita cek ada file 1, file 2, file dan file 3.txt. Lalu untuk prosesnya dapat menggunakan localhost nama user. Nah, di sini dapat kita buka Firefox. Dan juga dapat diakses localhost. Misal Dewi. Di sini tidak ditemukan. Yang kita lewati. Di sini harusnya perlu di restart dulu. Ada system start Apache. Kita cek status, sudah berjalan. Nah, di sini sudah terdapat directory dari Dewi, lalu ada Agus, dan juga ada Budi. Maka project 1 dari mata kuliah workshop administrasi manajemen jaringan sudah saya selesaikan, yaitu membuat DNS sesuai soal, yaitu ada DNS server dengan band 9, dan juga konfigurasi Apache web server dengan menggunakan Apache. Terima kasih karena telah mendengarkan dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.